Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam silaturahmi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas berbagi pengalaman tentang bagaimana cara mengobati kesurupan kalau goib ya, yang susah, terutama makhluk goib itu yang berada di lokasi tersebut ya, memang dia udah bertempatkan di situ. Berdasarkan pengalaman saya pribadi untuk hal pengobatan, jadi kalau memang kita dalam pengobatan, setelah kita memberikan air doa itu masih juga belum keluar, berarti makhluk tersebut lebih dari satu. Apa doanya? Pertama, kita tawasul Nabi Muhammad SAW. Dilanjut wa ila ruhi khususun fil jasadi, nama orang tersebut Al-Fatihah kali. Setelah itu bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, An-Nas 7 kali, ayat kursi 7 kali. Tepatnya kalau ayat kursi pas di bacaan terakhir, wala ya'udzu hibduma wa huwal aliyul azim, ulangi 3 kali. Selesai, tiupkan ke air ya, yang ada dalam gelas atau air aqua, kasih garam sedikit. Nah, setelah itu kita berikan air tersebut untuk diminum. Toh masih juga besi belum keluar, berarti masih ada makhluk tersebut lebih dari satu. Berdasarkan pengalaman, kalau kita kalau saya pribadi ya, ini berbagi pengalaman, itu kita membuat air tersebut lalu diminumkan, lalu kita ruqyah dengan ayat ya. Itu sebelumnya dari tahap 1 sampai 12 itu udah ada semua di video saya pribadi, caranya itu udah ada semua. Nah, setelah kita kasih air, kita lanjut bacakan, kalau ada madu pakai madu ya. Setelah air minum terus pakai madu, bacakan juga ayat-ayat ruqyahnya, lalu madu tersebut diminumkan. Apa fungsi madu? Satu, untuk jadi yang sakit ya, karena memang waktu itu yang masuknya itu dari jam 10 malam sampai pagi belum selesai. Nah, agar dia fisiknya nggak melemah. Nah, terserah kita ya kan, nanti kan muntah-muntah ya. Nah, terus kata mungkin ya banyak lah, ada pengalaman saya tuh kadang sampai yang kemasukannya itu atau kesurupan itu bilang ke ya, maksudnya itu ya, misalkan kadang dia itu, ini kan saya bawa anak ini, saya suka sama anak ini. Kita meninggalkan saja gitu, apalagi dia sampai minta misalkan kopi, pisang atau ada sejenisnya ya, itu nggak usah kita turutkan. Nah, kuncinya apa ya? Kuncinya ini berbagi pengalaman, niatkan. Ini saya ya, untuk yang lain mungkin ada lagi caranya. Kalau saya pribadi niatkan, ya Allah, kita tawasul dulu kanjeng Nabi, para sahabat, para aulia, para habaib semua. Kita niatkan untuk pagar gaib kita,
Yang keduanya, niatkan pada saat kita membaca tawasul untuk menyembuhkan si yang kemasukan atau kesurupan makhluk gaib tersebut. Nah, sambil kita tawasul, kita airnya di depan juga. Nah, insya Allah itu dengan kita tawasulnya itu bisa energinya itu menghantam masa makhluk gaib tersebut atau jin tersebut yang sulit yang keluar. Memang betul ya, ada titik-titik tertentu yang kita tekan, namun tekannya tuh jangan terlalu kencang ya, seperti di tangan atau tenggorokan, itu kita ya tekan biasa, atau di jempol, banyak lah ya titik ya, makhluk gaib tersebut berada. Untuk mendeteksinya juga, setelah selesai kita mengobati, kita deteksi kembali ya, deteksi kembali apakah masih ada atau tidak yang di dalam badannya. Itu kita bacakan inna waliyallahu alladzi najal kita wassalihin aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi pas aina matakunu ya'ti bikumullah jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir, ulangi berulang-ulang. Jika si yang pasien kita atau yang kesurupan itu tidak menimbulkan reaksi sedikit pun, kan sudah selesai. Kalau masih ada, kita terus mencari dengan ruqyah dan melalui penarikan di titik-titik tersebut. Di video kami di Sanggar SS itu sudah ada semua dari tahap 1 sampai tahap 12, cara tawasulnya ya, sebenarnya tinggal cara pengobatannya. Mungkin kemarin saya nggak uploadnya saya obati karena memang harus kita minta izin dulu, dan orang tersebut minta nggak dipublikasikan lah di YouTube. Dan alhamdulillah yang saya tangani atas izin Allah sembuh. Jadi kalau udah ketemu yang sulit, mungkin dari pengalaman ya, kalau saya pribadi dari pengalaman itu, kadang kalau misalnya yang kemasukan itu sampai giginya ngikat ya, ngancing ya, giginya itu nggak, pokoknya merapat lah, itu biasanya dia ada berada di tengah-tengah apa ya, kalau di saya itu pokoknya pas tengah-tengah mulut tuh ada seperti yang ngegantung gitu. Apa ya, kalau di saya itu namanya lak-lakan, apa ya nama ini, pokoknya pas di tenggorokan, di situ dia biasanya. Bagi kita cabut yang ada di situ. Ataupun yang kemasukannya berisik lah, ngoceh-ngoceh atau gimana, itu biasanya berada di tenggorokan titiknya. Jadi kita mendeteksi serta mengeluarkan makhluk gaib tersebut. Tetap kalau untuk amalan sih ya, amalannya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, itu yang diamalkan. Itu juga bisa diamalkan pada sholat juga, lebih bagus ya, untuk membentengi zahiriyah ya, batiniyah, zahir dan batin, pagar gaib, serta juga bisa untuk hajat-hajat kita ya, bukan untuk hanya ruqyah saja. Kalau kita sering rutin lazim, insya Allah ada kita pun mohon pada Allah dikabulkan dengan amalan-amalan tersebut. Itu berdasarkan pengalaman saya, berbagi pengalaman aja. Semoga kalau kita bertemu seperti itu, caranya sulit, disitulah cara menggunakan bagaimana untuk mengobati terkena gangguan gaib. Yang misalkan udah makhluk gaib itu keluar, yang obatinya pulang, dia masuk lagi. Nah, maka kita teliti lebih dalam lagi. Dan kalau kita sudah mengeluarkan makhluk gaib tersebut,
misalkan kita menarik di tenggorokan ya, dan tenggorokan kita tarik. Nah, agar masuk itu tersebut tidak masuk lagi, pas kita tarik kita buang, itu bacakan wa ja'alna min baini aydihim sadda wa bil khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. 3 kali ulang. Kita buang, terus telapak tangan kita buka, bacakan ayat tersebut. Insya Allah makhluk gaib tersebut itu tak akan masuk kembali. Dan yang terutama pasiennya kemasukan atau kesurupan makhluk gaib tersebut harus juga mengamalkan sesuatu gitu, amalkan teman gaib, mau keselamatan dan sebagainya. Itu amalannya yang saya kasih itu. Semoga bermanfaat. Berbagi pengalaman, sharing. Itu aja yang kami sampaikan. Selebihnya semua apapun hanya milik Allah. Kita hanya bisa berusaha, yakin dan berdoa, pasti Allah kabulkan. Itu aja yang kami sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.